Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat. Ini saya lagi berkunjung di kebun apokat. Jenisnya apokat Miki yang memang ditanam. Ini mungkin paling awal di daerah Kecamatan Mirit, tepatnya di Desa Kertodeso. Ini luasnya sekitar seratusan lebih ubin dan diisi dengan 79 pokok. 79 pokok ya Mas? Ya, 79 pokok. Jadi ini umur 2,5 tahun dan sudah mulai berbunga, rata-rata sudah berbunga. Ini menjadi harapan kita mengembangkan apokat Miki di daerah dataran rendah. Ini. Jadi kalau kita lihat banyak berbunga dan ini ada buah di musim yang lalu, tapi ini belum tua. Ini. Jadi musim yang lalu ada beberapa pohon yang sudah berbuah dan rata-rata beratnya 1 kilo isi 2. Jadi isi 2. Ini cukup bagus. Jadi rata-rata berbunga dan ini dibuat tanaman ini tidak meninggi tetapi dibuat pendek, jadi ditunas setiap posisi tumbuh ke atas dipotong. Ini juga pentilnya sudah jadi rata-rata ini sudah mulai berbunga. Ini sangat bagus sekali. Ini potensi untuk pengembangan apokat Miki di Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Ini membuat petani mempunyai alternatif pemilihan komoditi yang memberikan hasil lebih bagus dari tanaman-tanaman komoditi yang sudah ada. Ini walaupun ini masih kecil, ini juga mulai calon-calon bunganya yang sudah ada. Ini. Jadi jarak tanamnya ini adalah jarak tanam 4x3. 4x3. Jadi kesininya ini di dalam baris ini 4, kemudian di antar barisnya 3, tetapi mata 5. Mata 5 artinya ini ke sini, kemudian ke sana, dan di tengahnya dikasih 1. Jadi dia mata 5. Jadi dilihat dari sudut manapun dia lurus. Nah, ini sangat bagus supaya apa? Percabangan tidak tersentuh dan tanaman mendapatkan sinar matahari yang cukup bagus. Ini. Jadi ada beberapa kelemahan untuk daerah yang pada saat musim kemarau masih banyak ada curah hujannya, yaitu serangan jamur. Ini kalau kita lihat ada serangan jamur, tapi sudah diantisipasi dengan diberi fungisida dengan dilabur. Kalau kita lihat ini dilabur atau dicat. Ini sangat pencegahan yang sangat bagus. Nah, ini bunganya sangat banyak. Ini sangat banyak. Jadi dengan tanaman jarak tanam rapat 4x3 dan tanaman tetap dibentuk, tidak membesar, tidak ke atas, tidak meninggi. Ini jarak tanam 3x4 ataupun 4x4 posisi sudah oke. Yang penting dijaga kanopi daun tidak melebar. Ini bunganya sangat banyak. Ini kebun miliknya Pak Topo, beliau tinggal di Bantul dan dipercayakan kepada Mas Wawan. Jadi kita sudah izin sama beliau ini yang lagi ngarit untuk membuat konten ke sini. Tujuannya adalah menularkan ilmu, menularkan keberhasilan untuk petani-petani yang lain. Ini jadi seperti ini calon bunga dan ini yang sudah mekar. Yang sudah mekar bunga yang sudah keluar. Ini hampir rata-rata semuanya keluar bunganya. Ini. Dan semoga ini juga bisa
nyantol buahnya, calon buahnya bisa nyantol dan menjadi buah yang bisa dipanen kelak. Ini posisi sangat bagus. Kalau kita lihat di seputaran sana, ini memang banyak jambu kristal. Tapi saat ini harga jambu kristal relatif rendah, hanya sekitar 4.000-5.000 per kilo. Sementara kita tahu sendiri apokat Mickey harganya masih kompetitif dan permintaan pasarnya juga sangat banyak. Nih. Jadi dulu ini ditanam bibitnya kurang lebih tinggi berapa Mas? 1 meter. Nah 1 meter dan ini sudah umur 2,5 tahun. Ini sistem pengairannya juga sentral sana ya Mas ya? Sentral. Jadi setiap masing-masing pohon mendapatkan pengairan sendiri dia menggunakan pipa seperti ini. Ini sudah bagus. Nah, ini seharusnya ini namanya cabang air ini. Mas, ini namanya tunas air Mas. Ini sebetulnya dari awal harus dibuang. Ini sulit berbuahnya Mas, amati aja. Iya panglanang. Ini namanya kalau di tanaman tunas air Mas. Jadi nanti kalau ada tumbuh lagi tunas-tunas seperti itu, biasanya itu agak sulit berbuah. Tapi mudah-mudahan ini ya nggak apa-apa dipelihara juga bisa berbuah nggak. Tapi butuh waktu yang lama. Tapi kalau posisi yang lain, ini sudah mulai ada calon-calon buah. Nah ini. Hampir semua tanaman berbunga. Ini sudah ada pentilnya. Nah, ini cukup bagus, sudah mulai nyantel. Memang mungkin di penyerbukannya, kalau di luar ada di kebun-kebun apokat bisa dibantu dengan lebah. Seperti itu mungkin ada perlu juga kalau pembukaan kebun apokat secara luas bisa dibuat ternak lebah juga untuk membantu penyerbukan. Nah ini, jadi posisi tinggi ke atas ini langsung ditoping. Nah yang ini langsung ditoping. Posisi ditoping sehingga tanaman tidak akan meninggi. Oke, cukup bagus ini dan saya kesini juga ada kawan, kebetulan masih saudara yang juga saat ini nanam apokat. Jadi akan digalakkan menjadi satu komoditi pilihan petani untuk mendapatkan nilai tambah. Ini. Jadi Pak D, gimana Pak D dengan melihat seperti ini? Tetap semangat? Sangat terinspirasi. Sangat terinspirasi seperti ini. Mas, ada nggak tetangga sini yang melihat Mas? Melihat ini terus mau ikut nanam? Atau masih oke dengan jambu kristalnya Mas? Ada. Iya, ada yang mau ikut nanam. Ya. Tapi lihat, Ada. oh ada juga yang sudah nanam. Berapa pohon Mas? Kurang lebih ya 50-an ya. 50-an ya? 50 pohon. Sudah berapa orang Mas? Baru 1 orang sih. Baru 1 orang ya. Ya. Ini apokat Mickey ini sekarang pasarnya harganya cukup bagus Mas. Ini termasuk apokat lokal Indonesia yang harganya tinggi, paling tinggi. Kalau import itu ada jenis khas tapi biasanya ditanam di dataran tinggi. Dan Mickey ini asli Depok, ini memang untuk dataran rendah Mickey. Dan ini rasanya paling enak. Jadi kemarin Pak De udah ngerasain ya Pak De ya. Saya dikirimi dari Jember Mas, yang Mickey. Jadi nggak ada getirnya dia Mas. Nah ini apokat ini termasuk apokat andalan. Ini kalau kita lihat ini buahnya, waduh, lebih semangat, menarik. Jadi kalau kita tanam nanti contoh-contoh sama petani lain gimana Pak De? Lebih bagus? Lebih bagus ya, benar. Oke lah, jadi kita berharap dengan kita sering ke lapangan seperti ini, kita dapat membandingkan komoditi-komoditi yang akan kita tanam dan
akan kita kembangkan. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya Gria Kebun Juni 2022.